up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give, something's telling me it's right. When you came to me, oh I knew it's you, yeah, boy, the one who showed me now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama Bapak pengen mengucapkan selamat datang kepada siswa dan siswi kelas 7 yang sudah boleh bergabung di SMP Negeri 3 Tarakan. Anak-anakku sekalian, khususnya yang kelas 7, Bapak di sini memberikan mata pelajaran tentang bimbingan dan konseling. Tapi sebelum Bapak menyampaikan apa itu tentang bimbingan konseling, mungkin Bapak perlu memperkenalkan diri kepada kalian. Nama Bapak Pak Sadrak Bato, biasa dipanggil Pak Bato. Bapak tinggal di Jalan Danau Jempang, tepatnya di depan Gedung Gadis di RT 5. Di SMP Negeri 3 Tarakan sendiri ada 3 guru mata pelajaran bimbingan konseling. Yang pertama ada Ibu Windy Asmiana SPSI, kemudian yang kedua ada Ibu Celia Febriani SPD, dan saya sendiri Pak Sadrak Bato SPD. Anak-anakku sekalian, apa itu bimbingan dan konseling? Bimbingan dan konseling, khususnya berada di SMP 3, adalah suatu jenis layanan bantuan yang diberikan kepada seluruh siswa, baik secara individu ataupun secara kelompok. Anak-anakku pasti dulunya waktu kalian masih SD, kalian belum mengerti apa itu bimbingan dan konseling. Pasti belum ada di sekolah kalian. Kalian mendapatkannya ketika kalian nanti di sini di SMP tentang bimbingan dan konseling. Ada 4 bidang layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama ada bimbingan pribadi. Kedua, bimbingan sosial. Ketiga bidang bimbingan belajar, dan keempat, bimbingan karir. Saya akan menjelaskan satu-satu dari 4 bidang bimbingan layanan BK tersebut. Yang pertama tentang bidang layanan bimbingan pribadi. Bidang layanan bimbingan pribadi adalah tentang kepribadian diri anak-anakku sekalian, tentang pembentukan mental diri kalian selama berada di lingkungan sekolah. Bapak akan ambil contoh tentang bimbingan pribadi. Misalnya, ketika kalian contoh melakukan presentasi belajar, anak-anak sekalian, kalian biasa mengalami nervous, takut dan sebagainya. Ini adalah kecenderungan kepada kepribadian kalian. Rasa takut dan sebagainya. Takut ketika tampil berada di depan. Takut ketika menyampaikan suatu pendapat. Ini berhubungan dengan kepribadian kalian. Jadi bagaimana caranya mengatasi ini? Salah satunya adalah pendekatan. Bagaimana kalian melakukannya? Belajar berinteraksi dengan orang lain, berdiskusi dengan orang lain, ngobrol dengan orang lain, bahkan menyampaikan pendapat kepada orang lain. Itu tentang bimbingan pribadi. Kemudian ada lagi bimbingan sosial.
Bimbingan sosial adalah bagaimana cara kalian berinteraksi dengan teman kalian, dengan orang banyak, bahkan di lingkungan masyarakat. Bagaimana cara kalian berteman dengan teman-teman kalian di sekolah, secara sosial, terhadap masyarakat, bagaimana berinteraksi dengan orang tua kalian, teman-teman, bahkan berinteraksi dengan bapak ibu guru di sekolah. Bagaimana kalian menyampaikan pendapat kalian? Bagaimana kalian ngobrol? Ini tentang bimbingan sosial. Kemudian yang ketiga ada bimbingan belajar. Bimbingan belajar adalah cara kalian memperoleh ilmu, bagaimana cara kalian menerapkan tentang pembelajaran di dalam kelas. Masing-masing anak mempunyai dan bahkan beda-beda. Ada yang suka mata pelajaran A, ada yang suka mata pelajaran B, bahkan ada yang suka mata pelajaran C. Jadi dalam satu kelas, ya masing-masing kalian itu mencintai mata pelajaran itu beda-beda. Triknya untuk kalian bisa sukses ketika dalam belajar, yang pertama adalah senangi dulu guru dalam kelas itu sendiri. Guru bidang studi tertentu ya. Misalnya pelajaran A, kalian harus mengenali dulu gurunya. Ajak ngobrol gurunya, berinteraksi dengan guru, melakukan pendekatan dengan gurunya. Bahkan ketika ada mata pelajaran yang kalian tidak paham, contoh mata pelajaran A, silakan kalian bertanya. Contohnya ada tugas. Misalnya guru bertanya, anak-anak paham nggak? Kalau misalnya tidak paham, silakan angkat tangan untuk bertanya. Ini adalah kebebasan hak kalian untuk bertanya di dalam kelas. Bagaimana tadi caranya? Ini kembali kepada bimbingan pribadi tadi ya. Bimbingan dalam diri kalian. Ini mental kalian ketika berada di dalam kelas. Ketika guru bertanya, ada yang mau dipertanyakan, silakan. Ini hak kalian dalam kelas. Merasa belum puas, merasa belum paham, silakan bertanya. Ini kembali kepada bimbingan pribadi tadi. Jadi banyak cara untuk melakukan hal-hal yang bisa kita terapkan ketika dalam kelas. Definisi daripada belajar sendiri, kalian harus tahu. Belajar adalah suatu proses. Proses perubahan dari tidak tahu menjadi tahu. Dari tidak bisa menjadi bisa. Jadi jangan kalian katakan, definisikan bahwa saya tidak tahu. Kalian tahu tapi kalian tidak mau bertanya dan hanya diam. Jadi silakan didefinisikan dan silakan diterapkan. Ketika merasa dalam kelas tidak paham, silakan bertanya. Ya, tentang bagaimana bimbingan belajar tadi. Kemudian ada lagi namanya yang keempat, bimbingan karir ya. Bimbingan karir biasa ini kelanjutan daripada misalnya setelah kalian lulus dari SMP mau kemana. Misalnya ini contoh, Bapak ambil contoh, misalnya kalian yang cowok nih ya, punya hobi misalnya memperbaiki kendaraan ya, ini bimbingan karir, berarti karir kalian. Saya punya skill membongkar kendaraan, memperbaiki kendaraan. Maka karir kalian ke depannya adalah kalian setelah lulus dari SMP bisa melanjutkan, misalnya yang tadi yang suka membongkar-bongkar mesin, suku cadang, bisa melanjutkan ke STM, ngambil jurusan otomotif ya, karena di situ jelas tentang pembelajaran tentang mekanik otomotif. Pun sebaliknya yang putri, misalnya dia suka memasak ya, hobinya memasak, hobinya menjahit. Kalau dia suka memasak, silakan setelah lulus dari SMP dia bisa melanjutkan ke SMK ya. Di SMK mengambil jurusan apa? Kalau dia suka masak, silakan ambil jurusan tata boga. Kalau dia suka misalnya bikin baju, menjahit dan sebagainya, silakan masuk di desain master.
yang bikin baju. Jadi 4 bidang layanan BK tadi terus berpengaruh terhadap diri kalian. Selain daripada 4 bidang layanan BK, ada lagi layanan-layanan lain yang kalian bisa dapat di SMP Negeri 3 Tarakan. Kemudian untuk jenis layanan sendiri, ada beberapa layanan yang kita terapkan di SMP Negeri 3 Tarakan. Yang pertama tentang layanan orientasi. Merupakan layanan yang memungkinkan bagi peserta didik tentang memahami dan mengenal tentang kondisi lingkungan yang baru. Apalagi siswa baru yang baru bergabung di SMP 3 pasti belum mengenal kondisi dan situasi di sekolah. Makanya melalui layanan orientasi ini, maka seluruh siswa baru diperkenalkan tentang keadaan sekolah, baik tentang keadaan fasilitas gedung dan juga tentang tenaga pendidik dan juga tentang tata usaha di sekolah ini. Jadi layanan orientasi ini memperkenalkan tentang keadaan sekolah kepada seluruh siswa baru untuk lebih memahami dan mengenali tentang kondisi keadaan sekolah. Kemudian ada lagi layanan informasi. Merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik menerima dan memahami tentang berbagai macam informasi yang ada di sekolah. Misalnya tentang informasi kegiatan pembelajaran, informasi tentang layanan-layanan lain yang sifatnya cenderung kepada informasi yang ditujukan kepada siswa. Kemudian ada lagi tentang layanan pembelajaran. Merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Bagaimana kita diajarkan, khususnya anak-anakku diajarkan tentang bagaimana cara pembelajaran yang baik dalam kelas, bagaimana cara ketika masuk dalam kelas, dan bagaimana ketika cara mengakhiri KBM pada saat proses pembelajaran berakhir. Ini tentang layanan pembelajaran. Kemudian yang keempat tentang layanan penempatan dan penyaluran. Merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik menempatkan dan menyalurkan di dalam kelas atau kelompok belajar. Misalnya menyalurkan tentang bakatnya. Misalnya dia pintar menyanyi, silakan dia mau tampil dalam kelas bisa. Misalnya dia punya skill membuat keterampilan, silakan, ini menyalurkan bakat si anak. Jadi seluruh siswa berhak untuk menyampaikan haknya tentang kegiatannya, apa yang harus disampaikan di pembelajaran dalam kelas. Kemudian lagi ada layanan konseling perorangan. Adalah layanan yang memungkinkan peserta didik menerima konseling secara langsung, baik secara individu, artinya tatap muka dengan guru BK-nya, menyampaikan tentang aspirasinya, menyampaikan masalahnya. Ini konseling secara perorangan. Kemudian yang keenam tentang layanan bimbingan kelompok. Adalah bentuk layanan yang membahas suatu topik yang menarik dan bersifat tentang kekelompokan. Misalnya kerjasama kelompok, mengerjakan tugas bersama, tentang bimbingan kelompok. Ada lagi layanan konseling kelompok, merupakan layanan profesional dengan melandaskan kepada dinamika kelompok. Dinamika kelompok sendiri adalah pengenalan terhadap satu dan lain, ataupun bisa dikatakan
wadah berkenalnya kalian, saling berteman dan sebagainya. Kemudian ada layanan konsultasi, merupakan layanan yang membantu peserta didik atau pihak lain untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Layanan konsultasi sendiri bisa kalian lakukan tidak hanya di guru BK saja. Bisa berkonsultasi dengan wali kelas, misalnya tentang pembelajaran, silakan. Mau konsultasi dengan wali kelas bisa, konsultasi dengan guru BK juga boleh. Dan yang berikutnya layanan mediasi. Merupakan layanan yang membantu peserta didik untuk menyelesaikan permasalahan ataupun perselisihan. Misalnya kalian mengalami perkelahian, kita melakukan mediasi. Kita undang orang tua kalian, kita hadirkan, ya kita cari solusi permasalahannya dan diselesaikan melalui layanan mediasi. Dan juga ada layanan home visit. Layanan home visit adalah layanan kunjungan rumah. Biasa guru BK bersama wali kelas akan melakukan kunjungan ke rumah-rumah siswa dalam rangka layanan bimbingan atau layanan home visit untuk mencari data pribadi kalian dan untuk mengetahui bagaimana kondisi rumah kalian dan bagaimana kondisi dalam keadaan lingkungan sekitar kalian. Jadi anak-anakku, jangan pernah takut datang ke ruang BK dan jangan mendefinisikan BK sebagai tempat anak-anak yang bermasalah. BK adalah tempat kita bersama. Silakan yang mau konsultasi, yang mau berbagi cerita, pintu ruang BK terbuka untuk kalian semua. Salam sehat.